Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Tuhan BM Kucing Bahasa Malaysia. Hari ini kita datang kepada Tuhan mengingatkan hari penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus. Di hari Jumat Agung ini, marilah kita menghayati apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, penderitaan yang telah Tuhan Yesus alami dan lalui untuk kita. Karena kita akan mendengar sebentar lagi dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari saya membawa kita dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur karena hari ini dalam ibadah Jumat Agung ini kami dapat mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami akan karya penyelamatan Allah atau rencana penyelamatan Allah yang indah dan luar biasa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh masa ibadah ini ke dalam tangan Engkau. Berkati pendengaran kami, Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang dan penuh dengan keterujaan untuk mendengar daripada firman Allah yang hidup. Kami serahkan masa pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan Engkau. Berkati hamba yang menyampaikan, pimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan sekalian, kita hari ini akan saya bawakan mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19, mulai dari ayat 28 hingga ayat 30. Sempena dengan perayaan atau ibadah Jumat Agung hari ini, saya bawakan dengan petikan dari firman Tuhan ini. Saya ulangi dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat 30. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Dari petikan firman Tuhan hari ini, saudara, bagian ini mengingatkan kita saat-saat kematian Tuhan Yesus. Saat-saat terakhir Yesus menyerahkan nyawanya. Setiap tahun gereja merayakan atau memperingati peristiwa penderitaan, penyaliban, peristiwa siksaan dan kematian Tuhan Yesus. Setiap tahun gereja sejagat akan berhimpun mengingati peristiwa bersejarah ini, peristiwa yang telah masuk ke dalam sejarah dunia ini, sejarah manusia. Penderitaan dan siksaan, setiap pukulan atau sebatan dan kematian yang Yesus alami, saudara, itu menggambarkan bahwa dosa itu sangat mengerikan. Dosa itu sangat kejam. Dosa itu tidak mengenal siapa, dan dosa itu sungguh menakutkan. Itulah yang dapat digambarkan, saudara, mengenai dari penderitaan dan siksaan, pukulan, sebatan, hinaan yang diterima
oleh Tuhan Yesus yang ditimpa padanya. Semua itu ditimpakan pada Yesus, menanggung semua dosa dan pelanggaran kita dan dihapuskan oleh darah Yesus. Kita boleh bayangkan saudara, begitulah kejamnya dosa ini, sehingga satu nyawa harus dikorbankan untuk menghapus, untuk mengalahkan kuasa dosa, belenggu setan, dan kuasa maut. Peristiwa ngeri ini harus tetap memperingatkan kita bahwa kita sungguh tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa dan dari murka Allah sesungguhnya. Peristiwa itu harus tetap menjadi kekuatan kita, saudara. Berdiri yakin di dalam iman dan pengharapan meskipun keadaan sekeliling tidak menentu. Di Bukit Golgota terdengar kata-kata terakhir Yesus yang menyebut sudah selesai, yang menggambarkan semuanya sudah terlaksana oleh Yesus. Kata-kata terakhir dari Yesus yang menyebut sudah selesai dalam kepenuhan kemanusiaannya merupakan kata-kata penting yang akan kita perhatikan bersama sebentar saja lagi. Dengan itu saudara, tajuk khotbah saya hari ini adalah dari ungkapan Yesus sendiri yang menyebut sudah selesai. Mari kita melihat terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh dalam khotbah hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita untuk mengimbas kembali atau mengimbau kembali peristiwa Yesus diperiksa atau Yesus disoal siasat oleh penguasa-penguasa. Kita akan melihat sebentar. Pengadilan Yesus cuma berlangsung kurang dari 18 jam. Itu menurut para sarjana Alkitab. Dia dibawa ke 6 tempat yang berbeza, saudara. Ya. Pertama, di hadapan penguasa Yahudi. Setelah Yesus ditangkap, dia dibawa ke hadapan penguasa Yahudi. Disoal siasat di hadapan Hanas, imam besar Hanas. Karena jabatan imam besar adalah seumur hidup. Kedudukan imam besar atau Hanas sebenarnya tidak lagi imam besar secara rasmi pada pandangan pemerintah Romawi. Hanas tetap dianggap sebagai imam besar rasmi dalam tanda kutip oleh orang-orang Yahudi meskipun pemerintah Romawi telah melantik orang lain. Karena itu Hanas tetap mempunyai pengaruh dalam mahkamah agama. Dan setelah itu Yesus dibawa ke hadapan disoal siasat oleh Kayafas, imam besar Kayafas. Imam besar Kayafas adalah imam besar lantikan politik oleh pemerintah Romawi. Proses soal siasat tetap berlangsung secara rahasia di malam hari. Proses pengadilan dan proses soal siasat itu penuh dengan muslihat serta ketidakadilan dari cara mereka mengadili Yesus atau memeriksa keadaan Yesus. Karena memang tiada niat lain, hanya untuk menimbulkan atau mewujudkan kesalahan Yesus. Itu di hadapan penguasa Yahudi, ya. Dan seterusnya di hadapan mahkamah agama. Sesaat fajar menyingsing,
ya, setelah fajar menyingsing di pagi hari itu 70 anggota mahkamah bertemu secara formality untuk menandatangani kesepakatan mereka atas proses pemeriksaan atau proses soal siasat yang mereka telah lakukan terhadap Yesus, dan pengadilan yang telah mereka lakukan terhadap Yesus sebelumnya, supaya pemeriksaan itu kelihatan sah dan diterima semua. Tujuannya bukan untuk menentukan keadilan Yesus, tetapi melainkan untuk membenarkan pra-anggapan mereka bahwa Yesus bersalah dengan alasan agama. Nah, kita melihat bahwa Yesus telah diperhadapkan dengan 3 peringkat penguasa agama Yahudi di awal proses pemeriksaannya atau di awal proses penyiasatan terhadap Yesus. Yang kedua kita lihat, kita melihat yang seterusnya adalah di hadapan mahkamah, di hadapan penguasa Romawi. Yesus dibawa di soal siasat oleh Pilatus. Para pemimpin Yahudi sebenarnya tidak dapat menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Jadi dengan dasar alasan agama, tiada alasan untuk menjatuhkan Yesus dengan hukuman mati. Tetapi yang boleh menjatuhkan hukuman mati hanyalah pemerintah Romawi. Karena itu mereka membawa Yesus kepada Pilatus, wali negeri Romawi ketika itu, dan menuduh Yesus berkhianat, memberontak terhadap pemerintah Romawi. Kejahatan kesalahan yang boleh dianggap atau diterima atau sekiranya disabit bersalah boleh dijatuhkan hukuman mati. Para pemimpin agama berusaha menciptakan bukti-bukti palsu, berusaha menggunakan saksi-saksi palsu untuk menuduh, mendakwa Yesus. Pilatus segera melihat bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia takut para pemimpin agama dapat menimbulkan huru-hara. Nah, setelah dari Pilatus, Yesus dibawa ke hadapan Herodes, disoal siasat di hadapan Herodes. Karena Yesus tinggal di wilayah Galilea, Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes Antipas, penguasa Galilea yang sedang berada di Yerusalem karena untuk tujuan merayakan Paskah. Ingat, pada hujung minggu itu akan ada perayaan Paskah. Herodes turun ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, yaitu Herodes Antipas. Nah, Herodes hanya ingin melihat Yesus melakukan mujizat, karena itu yang dia dengar sebelum ini. Tetapi Yesus tetap diam. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun bila dia ditanya oleh Herodes Antipas. Herodes tidak ingin ada sebarang kaitan dengan Yesus, dan dia mengirimnya kembali kepada Pilatus. Nah, tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ke-6, saudara, soal siasat atau pemeriksaan yang terakhir, kembali ke hadapan Pilatus. Pilatus tidak menyukai para pemimpin agama karena dia didesak oleh para pemimpin agama lagi. Para pemimpin agama juga mulai menghasut orang banyak untuk turut bersepakat menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Namun Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah. Di satu sisi Pilatus juga mengetahui bahwa dia ada pemberontakan lain di wilayahnya yang boleh menyebabkan dia kehilangan kedudukan atau kehilangan jabatannya. Mula-mula Pilatus berusaha berkompromi dengan desakan dari para pemimpin agama dan orang banyak dengan menyuruh Yesus disiksa, dipukul, disesah. Tetapi akhirnya Pilatus menyerah dan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Nah, itulah sedikit, saudara, daripada imbasan kita melihat pengadilan Yesus, sehingga Yesus
dibawa ke Golgota dan disalibkan. Mari kita perhatikan apakah makna kata-kata Yesus pada saat dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya dengan mengungkap kata sudah selesai. Yang pertama, yang pertama kita lihat ialah bahwa Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Rencana penyelamatan Allah dari sejak permulaan zaman. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3, di mana kejatuhan manusia berlaku, dan di situ Allah Bapa sudah merencana satu penyelamatan dan pemulihan dan kekalahan terhadap kuasa iblis dan segala kejahatan. Allah menciptakan dan menentukan perjalanan sejarah manusia, sehingga dia memilih satu bangsa, yaitu umat Israel sebagai alatnya. Allah bekerja dan tetap mengawal kendali kegagalan dan kecurangan manusia dengan penuh sifat seperti seorang bapa, seperti seorang ibu, dan seperti mempelai laki-laki. Itulah sifat-sifat Bapa, Allah Bapa yang kelihatan. Dalam Allah Bapa menentukan sejarah perjalanan umat manusia dari segala pemerintah empire yang memerintah jatuh dan bangun, timbul dan lenyap, sehingga pada zaman pemerintah Romawi memerintah tanah Yudea. Allah mempersiapkan saudara latar belakang politik dan keagamaan maupun ekonomi untuk pekerjaan anaknya Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes kita dapat membaca Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus berkata, makanannya adalah untuk melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama seperti makanan bertujuan memberikan kesehatan dan nutrisi yang mencukupi bagi tubuh, sehingga tubuh itu tetap sehat. Demikian juga Yesus melihat bahwa matlamat utama Dia hadir, Dia datang ke dunia ini, Dia ada di tengah-tengah umat manusia adalah untuk melakukan kehendak Bapa, dan tidak sekadar melakukan tetapi dengan matlamat kemuncak, yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Rencana penyelamatan dan pemulihan, pendamaian Allah Bapa. Yesus dengan matlamat terakhir, yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Demikian juga dalam pasal 17 ayat 4, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 4. Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Ini doa Yesus di hadapan Bapa dan doanya bagi murid-muridnya. Yesus telah mempermuliakan Allah Bapa di bumi melalui pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan di hadapan manusia dan menyelesaikan karya penyelamatan, yaitu rencana utama dari Allah Bapa yang diberikan kepadanya. Sebab itu Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Matlamat kemuncak matlamat Tuhan Yesus adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepadanya dan untuk melakukannya. Itulah ungkapan terakhir yang kita dengar di kayu salib. Yesus katakan, "Sudah selesai."
Nah, saudara, Yesus melihat dirinya sebagai pelaku. Yesus melihat dirinya sebagai pelaksana yang menyelesaikan pekerjaan Bapa. Mengapa Yesus tidak menyebut dirinya sebagai perkara itu tugasnya di bumi sebagai kehendak dan pekerjaannya sendiri? Karena Yesus melihat dirinya sebagai utusan Allah, sebagai utusan dari Allah Bapa. Seperti dalam doanya juga dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Kita melihat Yesus melihat dirinya. Firman Tuhan ini katakan bahwa Yesus melihat dirinya sebagai utusan Allah Bapa, supaya dunia percaya, kata Tuhan Yesus, bahwa Allah Bapa yang telah mengutus Dia. Saya ulang lagi, saudara, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Sebab itu Yesus melihat dirinya sebagai pelaku kehendak Allah Bapa. Dan dia harus menyelesaikan pekerjaan yang telah diberi Allah Bapa kepadanya. Sebagaimana Yesus melihat dirinya sebagai pelaku kehendak Allah dan utusan Allah Bapa. Saudara, orang-orang percaya kita semua, demikian juga kita patut melihat diri kita sebagai pelaku kehendak Allah dan utusan Yesus. Yesus mengutus kita. Kita diperingatkan dengan firman Tuhan ini bahwa Yesus mengutus kita juga ke dunia ini untuk membawa kabar baik ini, untuk membawa kabar penderitaan, kabar kematian, dan kabar kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tugas kita belum selesai. Tugas Yesus sudah selesai. Tetapi tugas kita belum selesai, saudara. Kita masih ada tugas untuk terus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil yang harus terus kita lakukan. Gereja Tuhan harus menjadi saluran kebaikan dan kebajikan Allah kepada komuniti di luarnya. Seterusnya, saudara, kita melihat apa yang telah Yesus selesaikan dalam hal yang kedua. Mari kita lihat, yaitu bahwa Yesus menyelesaikan masalah status identiti kita. Status identiti kita di hadapan Allah Bapa ada masalah yang besar, saudara, yang tidak ada seorang pun dapat menyelesaikan masalah ini melainkan Tuhan Yesus sendiri. Status ini kita bawa dari generasi ke generasi. Status ini telah kita warisi dari moyang kita, Adam dan Hawa, dan dibawa dari generasi ke generasi, dari segala zaman dan abad sampai kepada kita hari ini, saudara. Kita melihat sesuai dengan ungkapan Yesus yang berkata, sudah selesai. Apa yang telah Yesus selesaikan dalam hal menyelesaikan status kita, saudara? Status identity ini. Apa status kita sebelum ini? Firman Tuhan katakan, orang berdosa, hamba dosa atau hamba iblis, musuh atau seteru Allah, ditimpa murka Allah, terpisah dari persekutuan dengan Allah, bahkan mati secara rohani, mati tidak mengenal Allah yang benar, karena pikiran yang telah dibutakan
mata yang telah dibutakan, mata rohani yang telah dibutakan oleh pikiran dan kejahatan, oleh ilah zaman ini, oleh cara hidup, oleh pemujaan kita kepada hal-hal yang bukan Allah yang benar. Itulah status kita sebelum ini, saudara. Dan kita tidak berdaya langsung untuk menukar status ini, status identiti kita ini. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Hari ini saudara, dengan firman Tuhan ini kita dapat mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus telah menyelesaikan masalah status identiti kita dengan mendamaikan kita dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lihat saudara kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Yesus menyelesaikan masalah status kita daripada semua yang saya telah sebut katakan sebelum ini. Yesus mendamaikan kita ketika status kita lagi masih disebut sebagai seteru Allah. Tanpa kita sadari, kematian Yesus di atas kayu salib, Dia telah lakukan perdamaian itu dengan Allah Bapa untuk kita. Pada saat kita, pada waktu kita masih lagi musuh Allah, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan itulah pengharapan kita. Kita dapat keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan oleh hidupnya, hidup Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematiannya, maka kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Demikian juga firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 1 ayat 21 hingga ayat 22. Berbunyi demikian, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Lihat firman Tuhan ini saudara dalam Kolose pasal 1 ayat 21 hingga ayat 22. Diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Apa tujuannya? Apa matlamatnya saudara? Dari kematian Tuhan Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah ini, firman Tuhan katakan adalah untuk menempatkan kita, untuk meletakkan kita kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Betapa mulianya sekali saudara rencana Allah untuk kita. Daripada status yang pernah kita miliki sebagai orang berdosa, hamba dosa, musuh atau seteru Allah dan sebagainya, Yesus mati memperdamaikan kita dengan Allah untuk menempatkan kita dalam satu posisi yang baru, kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wah, ini suatu berita yang sungguh menggembirakan saudara. Sebab itu perayaan ibadah Jumat Agung ini juga adalah perayaan
saudara, dalam kita memperingati, menghayati karya Allah yang begitu besar, yang melampaui akal dan pikiran kita, telah ditunjukkannya kepada kita melalui penderitaan, penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, supaya oleh kematiannya kita diselamatkan juga oleh hidupnya. Kita sekarang, saudara, dalam hal itu juga kita dapat melihat Yesus menyelesaikan status kita, dan kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kita sekarang adalah sahabat Tuhan. Ada banyak petikan firman Tuhan yang merujuk kepada status kita sekarang ini sebagai anak Allah, sebagai sahabat Yesus. Saya ingin membaca untuk kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihat betapa besarnya kasih karunia yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Seterusnya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan ayat 15, Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Wah, saudara, kini status kita ada panggilan-panggilan yang mendekatkan kita dengan Allah, yang membuat kita berani menghadap takhta Allah. Kita kini disebut orang percaya, anak-anak Allah, anak-anak terang, sahabat Allah, sahabat Yesus. Ini menggambarkan ada satu perhubungan yang lebih intim, yang lebih akrab, yang lebih dekat. Dengan Yesus telah menyelesaikan masalah status kita ini. Apakah saudara sudah memiliki status identity yang baru? Apakah saudara sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus, memiliki identity yang baru? Saudara, renungkanlah. Jika masih ragu-ragu dengan identity, datanglah kepada Yesus. Serahlah hidup saudara kepadanya. Mohon pengampunan. Percayalah kepadanya, karena Yesus sudah menyelesaikan masalah status saudara. Bagi kita orang percaya, ini menjadi penghiburan dan kekuatan kepada kita untuk terus kuat, terus tetap setia di dalam Tuhan. Dan ini membawa saya kepada hal ketiga yang Yesus sudah selesaikan bagi kita. Yang ketiga adalah Yesus menyelesaikan persembahan korban yang tidak sempurna. Kita membaca di dalam Perjanjian Lama bahwa para imam maupun imam besar dari keturunan Lewi maupun keturunan Harun yang patut menjadi yang diangkat menjadi imam besar harus mengadakan persembahan korban binatang, baik dia korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa dan sebagainya, atau korban penebus salah. Persembahan korban ini dilakukan setiap hari dan itu merupakan tugas para imam. Mereka tidak pernah duduk, senang di dalam kawasan kemah pertemuan atau di bait suci. Harus mengadakan korban-korban setiap hari, karena setiap hari ada orang datang yang membawa persembahan mereka ke hadapan Tuhan. Dan bagi imam besar, sekali setahun pada hari raya pendamaian, imam besar akan masuk ke dalam kemah pertemuan atau ke bait suci.
ke tempat yang maha kudus. Dia membawa darah anak domba jantan dan darah lembu jantan. Darah anak domba jantan itu bagi umat Israel, dan darah anak lembu jantan adalah bagi imam besar itu sendiri dan keluarganya. Persembahan itu tidak sempurna, saudara. Dan orang Israel tetap diperingatkan akan adanya dosa. Sebab itu persembahan korban tidak pernah berhenti. Para imam tidak pernah duduk. Imam besar sekali setahun harus datang menghadap Allah di tempat yang maha kudus, membawa darah domba jantan dan darah anak lembu jantan yang mewakili umat untuk mengadakan pendamaian di hadapan Allah bagi umat Israel dan bagi dirinya dan keluarganya. Tetapi semua itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 hingga 12, Kristus telah datang sebagai imam besar. Dia telah masuk untuk satu kali, untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu jantan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Saudara, Yesus adalah imam besar agung kita yang telah menyempurnakan persembahan korban yang tidak sempurna itu. Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Yesus tidak perlu berulang kali melakukan persembahan korban dirinya, tetapi satu kali cukup sempurna untuk menyempurnakan korban-korban yang tidak sempurna dari binatang-binatang. Saudara, dalam kita merenungkan hal ini, oleh darahnya kita ditebus. Oleh darahnya hutang dosa kita dibayar lunas. Tidak ada yang tidak ditutupi, saudara. Jika bayangan dalam perjanjian baru, darah korban binatang itu hanya menutupi dosa pesalah, kesalahan pesalah. Dan ia tetap menjadi peringatan kepada orang yang mengadakan korban bahwa dosanya tetap ada dan dia harus selalu mengingatkan dirinya untuk mengadakan korban di hadapan Allah untuk memohon pengampunan dan pertobatan atau diperdamaikan dengan Allah. Yesus telah membayar lunas dengan darahnya sendiri segala hutang dosa dan pelanggaran kita, saudara. Ini harus menjadi peringatan kepada kita dan sukacita buat kita bahwa dosa itu tidak boleh kita main-main. Tidak boleh kita menganggap dosa itu perkara yang ringan atau remeh. Karena untuk menghapus dosa itu, ia dibayar dengan harga darah, saudara. Dia dibayar dengan nyawa, bukan dengan nyawa binatang, bukan darah binatang, tetapi oleh darah Kristus. Karena kita tahu, saudara, firman Tuhan katakan juga, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Yang diwarisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang yang fana, artinya barang yang tidak kekal, tetapi kita ditebus dengan darah yang kekal, darah yang abadi, bukan dengan nilai mata wang yang digambarkan seperti perak atau emas,
tetapi darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang telah Tuhan Yesus selesaikan untuk kita, saudara. Yesus menyempurnakan persembahan korban yang tidak sempurna. Dan kini kita orang percaya pada hari ini dapat menghadap Allah, dapat datang kepadanya dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, datang dengan penuh keberanian menghadap Allah yang kudus. Kalau pada zaman perjanjian lama umat Israel, orang Israel sangat ketakutan, sangat takut menghadap Allah yang kudus. Mereka tidak berani untuk menghadap Allah yang kudus, Yahweh yang kudus. Dan tugas-tugas itu dilakukan oleh para imam, menjadi pengantara antara Allah dan umat Israel. Yesus menjadi pengantara kita, saudara, yang telah menyelesaikan persembahan korban yang tidak sempurna. Kita tidak perlu melakukan persembahan korban binatang di hadapan Allah, karena telah disempurnakan oleh persembahan diri Yesus dengan penderitaan, siksaan, dan kematian di kayu salib yang ditanggungnya untuk kita. Sehingga kita beroleh keberanian dan keyakinan untuk datang kepada Allah dan datang sujud berdoa kepadanya. Sudah selesai. Itulah ungkapan yang masih bergema di seluruh dunia sehingga pada hari ini. Ungkapan ini akan terus bergema sehingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Apakah saudara tahu bahwa Yesus sudah selesai dengan pekerjaannya untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara? Hari ini adalah harinya jika saudara belum tahu. Serahlah hidup kepada Tuhan. Jangan kita memandang rendah akan dosa. Karena untuk menghapus dosa, ia menuntut harga nyawa, harga darah saudara. Bukan darah binatang, tetapi darah Putra Tunggal Yesus Kristus. Bertobatlah, bangkitlah saudara, datanglah kepada Tuhan, karena Yesus sudah selesai, tinggal saudara memilih untuk percaya kepadanya. Bagi kita saudara orang-orang percaya, hal ini menjadi kekuatan untuk kita, semangat bagi kita menjadi utusan Allah, saksi Allah yang diutus oleh Yesus untuk terus mengkabarkan kabar baik ini ke seluruh dunia, ke seluruh community di sepersekitaran hidup kita. Biarlah kita menjadi berkat, baiklah kita menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi marilah kita terus diperingatkan dengan ungkapan Yesus ini. Sudah selesai, sebagai ungkapan yang memberikan kita penghiburan, keyakinan, pengharapan, mengingatkan kita akan panggilan kita untuk turut terlibat dalam perbuatan Allah yang sudah selesai kepada dunia, supaya orang yang belum mendengar ungkapan ini akan menerima pengampunan dan pemulihan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, segala kemuliaan dan hormat, keagungan bagi Allah kita yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.